Halo guys, welcome back to my channel, Clarissa Punipun. Yeay! Hari ini kita bakal ngomongin soal hacking, tapi aku gak bakal sendirian karena aku bakal undang salah satu teman aku dari Binus International juga, tapi dia lanjut kuliahnya ke RMIT di Melbourne, Australia. Jadi gak usah lama-lama, langsung kita telepon aja Bapak Wibu IT Indonesia. Bukan ya? Ya dia Juan. Halo. Halo Juan. Hai. Halo. Juan, perkenalkan diri dulu, kayak lu siapa? Lalu siapa? Lu Oke. Oke, so nama gue Yedia Juan. Terus gue ini teman sekelasnya Ica dulu. temen ya guys? That's proper. Ya. Temen. Ya. Terus gue lulusan IT, sekarang lagi di Melbourne. Ambil Master of Computer Science and yeah, I think that's it. Jadi gelar lu apa Ju sekarang? Master of Computer Science. Dia di atas aku guys, jadi aku Dari bakal RMIT. ngundang tamu yang di atas aku selalu. Jadi kan kita hari ini mau ngomongin soal hacking ya. Tapi hacking Oh, itu iya. apa, dan kita bakal jelasinnya sesimpel mungkin supaya orang yang nggak terlalu dalamin IT pun juga bisa ngerti gitu. Apakah kau bisa melakukannya Juan? Wah, gue akan berusaha sih. Hacking itu apa? Hacking itu Wah, apa? hacking, simply putnya hacking itu dia berusaha buat masuk buat dapat akses ke komputermu atau ke device-mu atau anything that you using, tapi nggak dengan seizin lu. Simpelnya itu sih. Basically, keywordnya buat hacking itu izin atau authorization. Authorization. Authentication. Jadi kalau dan Aut- authorization. authorization beda, authorize kayak authorize Oh access. iya. Dari Authentic is a sistem different ngasih thing, kan? authorization ke user yang usernya siapapun Authentic. bisa gitu ya. Ya, nah kalau misalnya masalah hacking itu intinya sih kalau kamu datanya diambil atau misalnya kamu kamu ada orang Kamu login ke diambil. akun kamu, wow, kamu diambil, kamu tubuhnya diambil, itu actually juga hacking sih. Istilah gitu kan, kalau tubuh lu dirasukin gitu kan, itu kamu dihack istilahnya. Hijacking gitu, hijack. Iya, kayak kena hijack. Iya, simpelnya gitu sih. Intinya kalau misalnya nggak sih izin sama nggak secara legal, nah that's hacking. Kalau misalnya aku tiba-tiba masuk ke rumah Juan gitu kan, tanpa izin dia gitu. Itu hacking. Iya, kayak gitu sih, bener. Itu Bener. hacking, dia, tapi iya, dia analogi kayak gitu. beda term saja, beda penamaannya aja. Kalau itu namanya apa ya? I guess kalau di rumah itu namanya lonong aja sih. Lonong. Oh Jawa, gue keluar. Nah, cara ngaksesnya itu kita masih pakai authentication kan. Contohnya, kalau misalnya aku punya akun Facebook, berarti aku punya email dan password gitu kan, sebagai cara autentikasi untuk masuk. Kalau ada username-nya, ada emailnya. Betul. Ya. So basically, authentication is a different thing ya guys. Jadi kalau tadi kan ngomongin authorization itu to make sure that you're authorized, kamu tuh punya izinnya untuk actually masuk gitu kan. Nah, kalau authentication itu dia lebih ke arah apakah kamu, makanya kata-kata sendiri authentic kan. Kamu tuh authentic gak? Kamu bener orang yang punya akunnya nggak? Kamu beneran Dan cara punipun bukan pembuktiannya gitu. itu beneran punipun bukan, beneran Juan bukan gitu. Kalau misalnya kamu masuk ke akun Facebook orang, ya kamu bisa akses dengan cara dapat si username sama passwordnya itu, dan itu membuktikan gimana kalau kamu bisa masuk, dan si username sama password itu basically jadi bukti yang Facebook punya kalau kamu autentik atau enggak gitu. Or tepatnya mereka berusaha membuktikannya dengan cara seperti itu gitu. Atau kayak misalnya istilahnya tuh gini, kayak mesin itu kan bukan manusia, nggak bisa kayak manusia yang bisa. Manusia pun kadang juga bisa kebobolan sih, jadi kayak tapi sistem lebih susah untuk mengidentifikasi apakah kamu adalah kamu gitu. Apakah yang di depan laptop ini Puni atau Puni gitu. Jadi cara sistem nggak usah pakai. Jadi cara sistem mengetahui siapakah yang mengakses sistem itu dengan cara menggunakan username dan password gitu. Kalau misalnya Juan punya username sama password aku, tapi sistem tetap bakal ngenalin Juan sebagai Puni karena Juan mengakses dengan username dan password Puni gitu. Ya Gitu. dia kenalnya kalau kamu punya datanya, kamu punya username sama password yang udah benar, ya berarti benar kamu Puni gitu kan. Iya. Dan itu juga ada Simpelnya banyak. gitu aja. Itu lumayan dalam sih kalau dibahas lagi. Cuman ya Ju, kalau misalnya authentication, login, itu kan kita melakukan login hampir setiap hari, setiap saat di banyak akun gitu, nggak cuman sosial media. Ada juga bener game banget. account, ada juga mungkin bank account, dan lain-lain gitu.
Tapi seberapa tahu orang? Kayak seberapa banyak orang actually ngerti mereka tuh sebenarnya login tuh ngapain sih? Ya. Karena kayak kayak bayangin aja, kau main game kah, kau buka sosial media kah, atau bahkan kayak when you have to go for kau mesti akses website buat registrasi something, itu kan kau pasti login kan gitu. Tapi kadang-kadang tuh nggak kita semua selalu ngerti login tuh sebenarnya ngapain gitu. Gimana ya, kayak login aja nggak ngerti, nanti gimana kamu bisa ngertiin pacar kamu? Login aja nggak ngerti, nanti gimana kamu bisa ngertiin pacar kamu? Ya sekalian, mungkin Juan terdengar sangat bijak kali ini, tapi Juan tidak pernah pacaran seumur hidupnya. Juan tidak pernah pacaran seumur hidupnya. Oke, jadi Yes. jadi kalau misalnya ada yang jomblo mau majuan silakan. Nah, kemudian it's free real estate, Jo. It's free real estate. Jangan. Serem banget. Oke. Jadi Aku bisa dikontak nomor di bawah ini. Anyway. Oke, jadi kita lanjut, mungkin kayak username sama password itu sebenarnya apa sih gitu. Username itu kan So username and password ya. Ya, so username and password. Kan dia tuh kayak dua hal yang paling standar sih, yang biasa kalau kamu ke mau login ke any system, dia pasti minta username sama password gitu kan. Jadi dua itu identifikasi kamu gitu. Tapi yang paling penting tuh password sebenarnya. Password itu it's a secret between you sama sistemnya gitu. It's a secret. Jadi kalian udah Rahasia. janjian nih. Ya, rahasia antara ke bawah. Itu kayak rahasia antara kamu sama sistemnya. Kayak si websitenya kah atau social medianya itu bisa yang tadi kan, bisa tahu kalau kamu autentik kalau kamu punya secret ini gitu. Simpelnya aja, kalau gimana cara aku tahu Puni gitu. Gimana cara aku tahu Puni itu beneran Puni? Karena aku udah pernah kenal dia dan aku tahu, saya dia pernah cerita something ke aku gitu kan, atau aku pernah cerita something ke dia. Dan kalau dia tahu hal yang aku cuma pernah ceritain ke dia, of course jadi aku benar bisa tahu fix kalau Puni itu Puni gitu kan. Nah, social media sama sistem tuh kayak gitu juga, dan this rahasia yang dia simpen, nah itulah password kita gitu. Makanya password tuh penting, dan kalau kamu type in pasti dia, kalau kamu ketik di login screen-nya pasti dia kayak jadi titik-titik hitam kan, karena kan dia berusaha ngejaga juga supaya orang bisa gampang ngeliat gitu. Tapi Kayak ada gitu. yang passwordnya kalau diketik itu hurufnya muncul sesaat lalu berubah menjadi hitam. Iya. Itu sebenarnya Dia berusaha sebaik mungkin. itu tidak secure sih sebenarnya, tapi kayak itu banyak kan buat mobile sih ya kayaknya, yang pertama muncul huruf dulu sekilas lalu baru Iya. berubah menjadi titik hitam itu. Cuma Mostly di situ sih. kalau misalnya password itu kan rahasia antara user sama sistem, antara kamu dan si mesin. Itu bukan rahasia antara kamu dan gebetanmu atau siapapun. Jadi kayak password itu sebisa mungkin jangan dikasih tahu ke siapapun, mau ke gebetanmu, mau ke ibu kosanmu, mau ke tukang ojek depan kosanmu. Itu hanya antara kamu dan sistem gitu. Karena dengan rahasia itu sistem bisa tahu kalau kamu adalah kamu gitu. Kalau orang jadi tahu ya kayak tadi kan, orang jadi bisa pura-pura jadi kamu gitu buat masuk ke sosial mediamu. Iya, tukang ojek Atau depan kayak kosan kamu kamu lah. juga jadi kamu gitu. Semuanya jadi kamu. Kamu dia di mana-mana gitu. Kamu ada di, you are everywhere gitu kan. Terus lanjut lagi ke apa ya? Sebenarnya ada kayak hack fact yang mungkin agak trivial tapi menarik untuk orang-orang tahu sih. Kayak Apa tuh? hacking itu pertama kali terjadi di tahun 1998. 98. Berarti sebenarnya nggak terlalu lama juga ya, 98 tuh. Ya nggak selama itu. 98 tuh kayak berapa ya? Itu kayak 20 tahun lalu kan, 20-ish. Tapi aku ngerasa kayaknya hacking itu mungkin terjadi sudah jauh sebelum itu, tapi entah kenapa aku nemuin fact-nya tuh kalau itu terjadi di tahun 98. Atau mungkin yang pertama kali terekspos secara besar-besaran, karena kayaknya sih yang di tahun itu ada cowok umur 20 tahun ditangkap karena dia bisa nge-breach 2 komputer dari NASA Jet Propulsion. Jadi itu kayaknya yang buat Wow. Iya, Dia ingin terbang tinggi. nggak gitu kali, mungkin dia cuman kepo gitu, gimana sih cara roket terbang, terus dia kayak pengen lihat dalam komputernya gitu kan. tapi itu terjadi guys. Jadi kayak umur 20 tahun
ngehack komputer NASA, dan nggak cuma satu komputer yang dihack tapi 2. Iya. Itu imba sih. Tapi kan kalau ngehack itu adalah saat kita bisa mengambil the username dan password orang lain, dan itu ada banyak banget caranya. Jadi Lebih gampang gitu, aku udah ngelis beberapa metode hacking yang lumayan lumrah sampai yang agak jarang. Itu ada sekitar banyak juga ya, ada 9, tapi kita bakal jelasin yang baru-baru ini terjadi aja gitu, yang masih fresh, masih hot lah. Jadi pertama ada phishing atau spoofing, terus ada denial of service dalam kurung DOS, kemudian ada virus, ada trojan. Nah, trojan ini biasanya satu, istilahnya tuh kayak satu sekumpulan sama trojan, worm, sama backdoor. Kemudian ada scanner, bukan scanner yang ngebuat printer dan lain-lain itu. Password cracker, bukan biskuit juga. Social engineering, sniffer, dan botnets. Nah, yang belakang-belakang ini kayaknya agak jarang, kecuali social engineering ya. Social engineering Ya, social engineering lumayan sih. lumayan lumrah sekarang tanpa orang sadarin, karena banyak yang gaptek juga. Perkembangan teknologi kan lumayan pesat ya. Kayaknya kalau dibikin kurvanya tuh kayak dari biasa tiba-tiba orang meledak pakai teknologi internet dan lain-lain gitu. Jadi kayak banyak banget generasi yang dulu-dulu, mungkin yang sebelum kita kali ya. Kita kan tech savvy. Well, kayak lagi memuji diri gitu dong. Ya maksudnya kita kuliah IT gitu, Jay. Enjoy. Kuliah IT gitu Jay, enjoy. Ngomongnya udah kacau semua. Kuliah hati. Gue pengen ngomong kita kuliah IT gitu, Ju. Tolong gue. Ya, jadi kayak zaman dulu itu yang paling banyak ditemuin itu menurut aku ya, menurut pengalaman aku tuh kayak trojan, worm, backdoor tuh banyak banget. Terus ada virus, kemudian botnets juga dulu ada sih, cuman sekarang kayak nggak terlalu Botnets kedengeran. dulu lumayan. Uh-uh. Lebih jarang sih. Actually, mendingan kita jelasin dulu nggak sih kayak mereka tuh apa aja sebenarnya. Oke, dimulai Supaya dari bisa lebih ada phishing. konteks nih. Ya, phishing dulu aja lah ya. Phishing itu basically dia nipu kamu dengan nunjukin kalau ada login screen lain yang kelihatannya asli tapi sebenarnya bukan. Contoh nih, kayak kamu misalnya biasa Klik BCA. masuk ke login screen-nya, klik BCA ya. Terus pas diklik BCA ini kamu kan bakal lihat kayak bentuk website-nya kayak gimana aja. Ada masukin username, ada masukin password, masukin token. Terus nama website-nya www.klikbca.com. Bener gak sih? Aku sampai dulu lupa. Klikbca.com, tapi yang versi Ya. phishing-nya itu dulu beneran ada. Itu klik BCA-nya, L-nya itu adalah I besar, guys. Iya. Jadi sebenarnya dia bukan klik BCA tapi dia kickbca.com gitu. Dia Cuma kan kita nggak kickbca.com. tahu. Nah, jadi ya phishing itu kayak gitu. Dia tuh bikin kamu ngira kalau kamu masuk ke kamu login di tempat yang asli, padahal sebenarnya itu tempat bohongan. Kan website-nya beda tuh. Kick BCA kan bukan klik BCA. Nah, terus kalau kamu masukin username sama password kamu bukan masuk ke sistem klik BCA beneran, tapi justru disitulah dimana password kamu sama username kamu diambil sama si websitenya dan disimpan lah, dan di sanalah terjadi hacknya kan. Jadi mereka kan dapat rahasia kamu sama komputer yang kamu udah bikin itu gitu. Dan ini lumayan lumrah Itu banget, phishing. terutama belakangan ini karena memang kan kayak namanya influencer dan kayak yang YouTuber dan lain-lain kan mulai marak. Jadi kayak popularity-nya pun juga tinggi dan banyak orang yang pingin coba ngehack gitu. Jadi ada banyak cara yang mereka gunakan untuk dapetin username dan password para orang-orang yang menurut hackernya ya mungkin ya itu tuh akunnya tuh berharga karena followernya banyak, jadi bisa kayak diuangkan lagi atau gimana, banyak yang kayak gitu. Nah itu tuh Iya. caranya nggak cuma dengan website palsu, tapi ada juga yang kayak via email. Walaupun ujungnya tetap dia bakal kirim ke website palsu sih, cuman nggak directly website palsu yang kayak Kickbase gitu. Kayak pura-pura dapat email dari Instagram gitu. Akun kamu telah dihack dari negara ini. Segera reset password Anda gitu. Terus ada link di reset Ya, your password. ada linknya, reset passwordnya di sini. Terus dia minta kamu isi passwordnya di situ. Padahal itu sebenarnya bukan, ya again, bukan punyanya Instagram gitu. Ya, padahal itu bukan email dari Instagram, tapi dia bakal bikin keadaan yang membuat kamu panik dan tidak berpikir dua kali gitu. Sama kayak yang suka nelpon yang bilang kayak, "Ma, aku ditangkap polisi, Ma. Kirim aku duit." Jadi kayak
bikin suatu keadaan di mana kamu nggak kepikiran untuk berpikir 2 kali gitu loh. Biasanya mereka manfaatin itu, termasuk social engineering kali ya. Itu nggak I think itu nggak gimana termasuk sama social, itu dia overlap lah, dia kayak it's a part of social engineering, tapi dia bukan exactly social engineering, Nggak sepenuhnya masih social termasuk lebih ke engineering. phishing. Jadi kayak agak di mix gitu guys. Tapi kita bakal bahas itu nanti lebih dalam sih, karena ini yang paling banyak terjadi sekarang ini ya. Paling ya. Sisanya mungkin kayak udah lumayan tenggelam oleh antivirus dan lain-lain sih. Jadi kayak Iya, lumayan lebih terjaga sih, karena bedanya kalau misalnya yang lain, semua yang tadi Puni udah share kan, yang ngomongin virus lah, ngomongin trojan lah, semua itu tuh mereka bisa dijaga, bisa lebih dibendung istilahnya sama programmer, developer, ahli-ahli security yang bikin softwarenya gitu. Mereka udah berusaha sebaik mungkin supaya virus nggak masuk ke kita, supaya kita nggak kena si trojan ini. Jadi serangan-serangan yang eksternal tuh udah lebih susah masuk ke kita lah istilahnya. Tapi kalau phishing ini kan mereka mainnya lebih ke psikologi ya ke sebenarnya. orangnya langsung, bukan ke sistemnya. Iya, Yang diserang tuh Jadi- kalian gitu. iya. Dan makanya itu kalau kayak gitu kan udah nggak terkontrol ya sama developernya ya. Jadi mau nggak mau pasti memang security itu udah pasti 2 sisi sih, kayak dari sisi developernya penting untuk menjaga, tapi dari sisi kita yang pakai juga penting buat kita aware ada kayak hal gini supaya kita hati-hati juga kan kalau kita mau isi password kita atau username kita Betul. gitu. Terus kalau misalnya buat sekedar info gitu, kayak DOS tuh apa gitu? DOS lebih simpel sih. DOS tuh basically dia cuma, kamu pernah nggak sih kayak kamu mau masuk website game atau kamu mau akses kamu mau akses satu website, terus habis itu begitu kamu coba masuk dia ngomongnya server error terus dia ngomong kayak Pernah. server overloaded. Nah, basically itu yang terjadi di DOS gitu. DOS denial of service ini tuh jadi serangan di mana mereka bakal terus akses satu website atau satu service atau satu social media atau apapun gitu, terus akses. Nah kan namanya komputer ya guys, namanya device gini, mereka tuh nggak sejago itu sampai bisa nerima semua request atau terima semua koneksi dari seluruh umat manusia gitu. Jadi tetap pasti ada limitnya lah. Nah DOS itu dia eksploitasinya dengan cara dia maksa terus kirim request, mau akses terus, mau berusaha login terus, sampai jadi servernya nggak kuat tahannya, dan makanya orang-orang yang sebenarnya mau pakai service itu jadi nggak bisa pakai gitu. Kamu Ya, yang ini harusnya ada pengen buka analoginya PPC loh. jadi nggak bisa buka. Ini ada analoginya Apa nih, di apa dunia nyata dan beneran terjadi. Pernah dengar nggak ada kasus di mana ada satu orang yang dikirimin Gojek terus-menerus? Nggak pernah tahu. Oh iya, aku Ya, pernah denger. ini tuh agak doang, iya. mirip-mirip dengan denial of service atau DOS gitu guys. Jadi satu orang ini dikirimin GoFood sama orang nggak dikenal sampai banyak banget, dan dia harus bayar semua GoFoodnya itu, sampai akhirnya dia berusaha untuk kontak ke Gojeknya supaya berhenti gitu, tolong jangan kirim lagi. Iya, jadi kayak semacam itu ya kan. Iya, semacam itu. Dan jadi dia kan susah gitu buat mau kontak Gojek pun, atau dia actually mau beneran pesen, dia pun bingung gitu gimana cara dia pesannya kalau digangguin kayak gitu terus. Iya. Nah, itulah Jadi kayak DOS. gitu analoginya. Jadi kayak dibombardir dengan terlalu banyak request yang sampai nggak bisa dihandle sama kitanya sendiri gitu, sama website Iya. atau sama hostnya sendiri gitu. Virus Trojan Worm itu mirip-mirip lah. Kalau basically mereka tuh program bentuknya. Beda sama yang tadi kan, kalau phishing itu kan bentuknya buat nipu orangnya. Kalau DOS itu kan bentuknya juga ngerecokin orangnya, bahkan ngegangguin orangnya. Kalau virus itu dia bentuknya program, jadi benar-benar program yang jahat buat kita. Dia bisa, kalau bedanya kalau lebih detail gitu ya, kalau virus itu dia bisa multiplikasi diri. Jadi komputer kita tadi cuma satu program, begitu kita jalanin, tiba-tiba programnya terus ada di mana-mana, terus kita nggak bisa stop. Kayak virus Terus- beneran guys, virus itu. Ya, bener-bener virus beneran, makanya namanya Kayak virus corona diambil gitu. dari ya virus health gitu kan. Itu. Sistem Terus kerjanya Trojan mirip. sama Worm juga gitu. Sistem kerjanya mirip. Trojan sama Worm juga mirip, mereka basically software juga gitu. I guess perbedaannya lebih ke detailnya sih. Yang membedakan mereka cuma cara kerjanya lah. Iya. Kalau Tapi misalnya basically kalau software- Trojan Worm sama Backdoor itu sebenarnya kan kayak bentuk
Trojan itu kan dari Trojan Horse gitu. Kalau misalnya kalian pernah dengar, Trojan Horse itu adalah hadiah, aku lupa negaranya sih, tapi hadiah dari negara A ke negara B, bilangnya hadiah pertemanan atau gimana, lalu dia kirimin patung kuda gede, yang begitu udah nyampe di negara B, ternyata di dalamnya tuh banyak prajurit-prajurit negara A yang siap menyerang B gitu. Jadi kayak dibungkus dengan dia dibungkus dengan packaging yang kelihatannya baik dan indah, tapi ternyata begitu kamu buka isinya ya Tapi bohong ya. ya jadi semacam itu. Makanya namanya ada Trojan, Worm sama Backdoor. Kalau Worms itu lebih kayak apa ya? Kalau Worm itu dia lebih ini sih. Kalau virus kan tadi lebih fokus ke dia multiplikasi diri. Trojan tuh lebih fokus ke gimana dia di package lebih indah gitu kan. Kalau Worm itu dia di spreadingnya. Jadi gimana dia beredarnya gitu. Dia bisa dikirim lewat email, tapi dia cepat banget. Dan bahayanya Worms ketimbang yang lain itu kadang-kadang kita nggak perlu klik apa-apa, dia udah bisa menyebar di komputer kita. Dari komputer kita kalau kita ada pakai HP terus connect ke WiFi sama, bisa menyebar ke WiFi ke mobil atau di HP kita juga. Agak kayak jadi kalau Worm itu lebih penyebarannya. Agak kayak pasif dan dia bisa ke-trigger sama activity tertentu gitu. Bisa ngirim password kita ke hacker, bisa ngirim registry komputer kita, pokoknya kayak settingan penting komputer kita ke hacker kayak gitu. Itu kalau Worms. Dan Trojan juga sih. Ya, itu kalau Worms. Trojan, ya. Itu kalau yang kayak kau bilang barusan itu lebih ke ini ya sih. Lebih ke apa yang mereka kerjakannya gitu. Ya, tapi intinya tiga-tiganya si virus Trojan sama Worm itu mereka aplikasi bentuknya. Bentuknya software, bentuknya program. APK. APK. Kalau scanner gitu. Scanner juga agak jarang sebenarnya sih. Scanner juga agak jarang kayak sih. Spyware nggak sih? Sebenarnya sama nggak ya sama spyware tuh? Kayaknya rada beda. Actually ini termnya juga udah lumayan lama sih. Aku nggak gimana. Ini terms jadul sih. Dia program tapi ya, juga. Istilahnya, dia program juga, tapi otomatis bisa detect kalau misalnya sistem kita tuh security-nya agak lemah atau gimana gitu. Jadi bisa diserang gitu. Sistemnya kayak gitu sih. ya, makanya namanya scanning kan. Dia ngebaca dan dia ngirim informasi juga. Tapi sama, dia salah satu yang bentuknya software juga. Kayak stalking gitu loh, dia bisa lihat gitu status sistem kita gimana, usernya apa aja yang aktif kayak gitu. Tapi itu udah lama banget dan sekarang kayak udah jarang banget sih ada. Password cracker. Udah lebih terjaga sih. Password cracker. Oh, password cracker. Ini generik sih ya sebenarnya. Password cracker itu dia juga semua orang bisa. Semua orang bisa. Semua orang bisa melakukannya. Ya, tapi I guess kalau sekarang ini password cracker, kalau dulu kan password cracker mereka spesifik karena mereka untuk ngambil password gitu kan. Karena zaman dulu itu kan hacking itu nggak gimana marak di sosial media, karena sosial media dulu juga belum semarak ini kan. Jadi kalau dulu tuh password cracker tuh istilahnya cuma untuk nyerang password, karena password juga bukan hal yang orang sering akan miliki sehari-hari gitu. Zaman dulu mana ada sih kita buka Instagram tiap hari dan kita login tiap hari. Tapi kalau sekarang sebenarnya sih virus, Trojan, Worm, semua yang kita udah bahas tadi itu mereka juga bisa dibilang termasuk password cracker. Iya, dia udah jadi lebih ke kategori besarnya. Beda sama zaman dulu, bedanya ini sama virus sama Trojan. Virus Trojan tuh buat gangguin komputer kita, password cracker itu buat yang ngambil password kita. Ya, password cracker itu tapi juga. Itu zaman dulu. Kalau misalnya kalian pernah dengar istilah brute force atau yang kayak brute force lebih pintar dikit, itu termasuk dalam password cracker juga. Jadi kayak brute force itu tuh yang kayak kita nebak paksa gitu. Bisa juga, misalnya ada 3 digit password dari misalnya gembok gitu. Kalau brute force itu kayak kita cobain semua digit sampai dari 0 sampai 999 kayak gitu, itu brute force gitu. Kita nyoba yang mana yang bekerja. Kalau misalnya lebih pintar lagi, mungkin kayak pemiliknya suka sama angka jackpot 777 gitu. Berarti dia pasti mikir pasti sekitaran angka itu gitu, 777. Iya, dekat-dekat 777, 71 mungkin. Itu termasuk password cracking. Jadi kayak kalian nebak-nebak mungkin tanggal ulang tahun dia kayak gitu. Nah, itu pas banget sih. Itu nyambung juga sama yang next kita mau ngomongin nih, si social engineering. Social engineering. Nah, social engineering itu dia ini juga salah satu attack yang fokusnya lebih ke orangnya sih ya ketimbang sistemnya. Jadi kayak tadi yang Puni udah kasih contoh, kan kamu bisa maksa cobain passwordnya bener-bener dari 0 sampai 999 gitu kan. Atau kamu bisa juga nyobain maksa passwordnya, oh si orang ini kan tanggal lahirnya let's say dia 20 Juni gitu, jadi coba masukin 2006. Nah itu namanya social engineering. Jadi dia tuh berusaha ngambil secret kamu, rahasia kamu tadi lewat
diri kamu sendiri, lewat kamu tuh siapa, lewat informasimu yang pribadi, profil kamu, ulang tahunmu mungkin, tinggi badan mungkin, dan berbagai macamnya lah. Tapi social engineering ini kan nyerangnya lebih ke direct ke orangnya, umumnya ya, dia direct ke orangnya. Kalau misalnya tadi kan kita kayak, oh kita tahu dia ulang tahunnya segini, ulang tahunnya tanggal ini, tingginya segini gitu. Kalau social engineering ini kan lebih kayak, misalnya, Ju, ini password wifi lu apa ya? Gue pingin transfer duit tapi nggak ada internet nih, kayak gitu. Penipuannya sih. Manipulasi. Atau di mana dia bikin manipulasi, betul. Social engineering tuh misalnya contoh gampangnya kayak yang tadi, misalnya Ju, gue pingin minta password wifi lu dong, gue pingin misalnya pin transfer nih penting banget tapi gue nggak ada internet gitu. Jadi lo kayak mungkin kayak lagi nggak sadar, lagi gimana, terus lo ngasih aja password wifi lo ke gue, tapi mungkin yang lebih parah bukan password wifi gitu, password akun gitu. Kayak gitu kan social engineering. Ya, itu salah satunya. Makanya dia mirip itu, kalau waktu kamu bahas yang seperti itu, dia mirip sama phishing juga. Overlapping juga istilahnya. Jadi, tapi ya social engineering itu dia basically ngetek kamu ya juga. Jadi salah satunya kan tadi kan antara informasi pribadi kamu bisa, atau ya kalau yang barusan kan dia manipulasi psikologi kamu lagi jadinya. Ada contoh terus sih. Dia berpura-pura. Ada pernah yang bikin social engineering beneran sosial, sebutannya apa ya kalau di YouTube tuh mereka pada bikin video sosial apa ya sebutannya? Tahu nggak sih yang kayak mereka pura-pura melakukan sesuatu, kayak pura-pura jadi pengemis. Apa ya sebutannya? Oh, ini apa namanya? Eksperimen kan? Social eksperimen. Iya. Ada yang bikin social eksperimen tapi masukin social engineering ke dalam social eksperimen itu. Jadi mereka interview orang-orang di jalanan random, terus ditanya password mereka apa, dan mereka jawab gitu. Itu kan psikologis kan? Mereka tanpa sadar kayak, oh password gue ini gitu. Tapi kayak aneh nggak sih, kayak orang bisa secara tanpa sadar kayak orang bilang tuh kayak dihipnotis gitu istilahnya. Tapi bisa kayak gitu ya? Bisa sih. Soalnya I guess mereka kasih kamu false sense of security gitu sih. Jadi mereka tuh bikin kamu ngerasa kalau ini hal yang biasa dan baik-baik aja untuk aku share, padahal enggak. Kayak tadi kan, untuk ngomongin password kamu itu tuh kan sebenarnya bukan hal normal gitu. Makanya kayak di website mereka pasti selalu ngomong kan, please jangan pernah share password kamu ke siapapun, dan staff pun nggak akan nanyain. Tapi contoh yang kayak tadi Puni bilang di eksperimen ini, mereka kayak ngomong kayak, iya kita minta contoh password kamu karena kita dari sisi agen BCA gitu misalnya, terus kita lagi mau eksperimen nih, mau mencoba ngelihat password orang sebenarnya gimana aja. Seberapa kuat password kamu? Welcome to the Salty Spittoon. How tough are you? Iya. Iya, seberapa kuatkah password kamu? Kita bisa coba. Atau ada yang ini. John, jadi seberapa kuat password kamu? Password FB kamu tuh apa, Ju? Iya, jadi password FB ku adalah. Kadang-kadang orang tanpa sadar gitu, karena yang tadi kayak kemanipulasi, ngerasa kayak gue ngasih tahu password ini juga dia nggak tahu username gue, atau kayak oh ini cuman interview doang gitu, bukan kayak gimana gitu. Padahal itu ditonton banyak orang gitu, dan kalau misalnya ada yang kenalin orang itu bisa dibobol dengan password yang diberikan gitu loh, social engineering. Sniffers dan botnets. Sniffer botnets. Ini udah jadul juga sih. Jadul banget. Ya, ini juga udah lama sih. Sekarang the thing is kayak udah banyak banget dari semua metode-metode hacking ini yang udah overlapping satu sama lain gitu sih. Lebih ke network. Mereka udah masuk ke udah salah satunya masuk ke tipe scanning juga bisa, tipe trojan juga bisa. Mereka udah bukan termasuk kategori sendiri lagi sih, karena udah nggak pernah dipakai juga. Intinya sih kayak tiap jenis virus itu mereka kayak ada target spesifiknya, entah dia targeting sistem, entah dia targeting via software, atau juga ada yang bisa targeting ke usernya langsung kayak gitu. Jadi beda-bedanya dari situ mungkin ya. Kalau kita conclude itu, I think hacking itu mereka targetnya yang paling utama selalu dua, antara sistemnya atau ya orangnya. Cuma dua itu sih, Ju. Cuma dua dua itu sih. Kan password itu adalah rahasia antara user dan sistem. Yang diserang pasti dua itu. Betul juga. Ya kan? Tapi ada nggak sih solusinya? Sebenarnya ada sih, sebenarnya aku udah tulis gitu. Dasar.
Ada 4 main Ada. solution atau 4 solusi utama yang lumayan lumrah dipakai, kayak antivirus, firewall, terus juga ada filter. Nah, filter ini tuh sebenarnya ada di email sama ada di web based protection filter juga. Cuman ada juga solusi yang nggak, ini kan mengandalkan sistem ya, berarti ini adalah defense system dari sistem. Ya, ini defense system dari ini dari sisi aplikasi, dari sisi device kita lah, dari sisi HP kita atau komputer kita. Ini adalah pertahanan dari sistem. Nah, tapi dari user sendiri pun juga perlu ada pertahanan. Jadi menurut aku kita mendingan lebih bahas ke arah situ karena korban paling banyak itu bukan di sistem tapi Katanya kamera di laptop itu bisa dihack dan privacy kita bisa dilihat hacker jadinya.